Eh, di sini ini analisis apa yang dipakai? Kita Oh, fundamental. Oke, saya mau tanya nih Ya. Pak Joko nih ya. Pak Joko ini pakai strategi apa nih Pak Joko? Alirannya apa ini? Kalau saya jujur, saya lebih ke analisis foreign, mengikuti Hah? aliran asing. Oh, foreign Ya, flow. karena saya pernah tahun lalu saya ikutin analisis fundamental pas pasar kita masih sideways, kok malah saham saya seperti Unilever malah anjlok gitu. Jadi saya sudah berubah lah Oke. metode saya, analisis saya. Ya, jadi foreign flow ya, jadi Iya, ya aliran bandarmologi lah istilahnya ya. bisa dibilang gitu lah Pak. Tapi masih Oke, newbie lah. oke jadi gini. mau menanggapi ya apa pertanyaan dari Pak Joko. Kebetulan saya juga punya banyak teman scalper Pak yang suka main bondarmologi gitu. Terus yang suka liatin lot-lot gitu ya. Nah, kalau saya sendiri sih gini ya Pak ya. Kalau fundamental itu kerjaannya tuh bukan nebak harganya mau naik apa harganya mau turun Pak. Oh, Gitu. Jadi kita Betul tuh betul setuju. ya jadi di fundamental itu kita tuh melihat nilai dari suatu perusahaan tuh gimana gitu Pak. Bukannya oh ini saham berfundamental bagus akan naik. Oh ini saham berfundamental apa akan gimana, bukan gitu Pak cara lihatnya Pak. Tapi kita lihat ini tuh harga perusahaan tuh berapa. Ibarat kayak di amplop ya Pak ya. Ada 3 amplop nih ya, misalnya ada 3 amplop nih ya. Ada 3 amplop, yang satu harganya 100, yang kedua harganya 200, yang ketiga harganya 300, yang ketiga naik jadi 400 gitu ya. Kita tuh nggak beli berdasarkan dia gerak harga ke atas atau ke bawah Pak, kalau fundamental tuh atau investor tuh nggak lihatnya gitu. Tapi yang dilihat tuh isi di amplopnya berapa gitu Pak. Dan harga yang ditawarkan berapa gitu. Makanya the end of the day kita tuh lihat di laporan keuangan Pak, kayak gitu. oh, Jadi kalau misalnya amplopnya sebenarnya isinya 100.000, dijual 10.000, kita berani ngambil, kayak gitu kan. Seandainya dia turun ke 5.000, ya kita nggak masalah Pak, kita beli 100.000 dengan harga 10.000 gitu Pak. Jadi kita nggak nebak, besok ditawar lagi jadi 5.000, besok ditawar lagi jadi 2.000, besok ditawar lagi jadi 1.000. Kita nggak lihat itu Pak. Tapi yang kita lihat, kita beli di 10.000, ini perusahaan harganya 100.000 kayak gitu Pak. Value-nya, Gitu. value ya, Ya, jadi yang kita lihat value-nya Pak. bukan Gitu. price. Bukan price gitu. Kalau price kan kalau trading gitu ya, atau kita lihat bandarmologi atau scalping, kita tuh lihat price Pak. Misalnya kita beli di 100 dijual di 200 kan gitu. Beli lagi di 300 dijual lagi asal bisa di 400 kan gitu. Kalau fundamental enggak. Kalau kita beli di 100 kita dapat berapa biji? Ini tahu harga barang tuh 1.000 Pak. Kayak gitu Pak. Itu namanya value. Jadi kita melihat value dari suatu perusahaan, bukan melihat bahwa ini harganya akan naik atau harganya akan turun gitu. Nah, buat fundamental itu misalnya harga semakin turun semakin bagus Pak. Contohnya gini Pak, misalnya ada satu perusahaan ya, harganya 1.000 Pak, pernya 2 Pak. Kalau kita beli aja itu dividennya udah berapa Pak? Turun lagi jadi per 1. Kalau saya sih beli lagi Pak. Kalau per 1 ada kemungkinan kita dividen 50% apa 100% loh Pak. Gitu. Bisa-bisa kita dapat saham gratis. Jadi perhitungannya tuh bukan cuman harganya naik apa turun gitu, tapi value yang kita dapat dari beli saham itu apa gitu Pak. Terus value di perusahaan itu apa, makanya disebut value kan, value investing gitu. Value itu mengukur bahwa perusahaan ini tuh mempunyai nilai berapa sesungguhnya. Jadi gitu ya Pak Joko ya. Mungkin saya tambahkan sedikit ya Pak Walus ya. Ah, Pak Joko kan cerita tuh pernah membeli sahamnya Unilever ya, kok habisnya iya, makin turun ya gitu ya. Itu kan fundamentalnya dibanting bagus lah. ya. Ya, fundamentalnya memang bagus Pak. Tapi kalau saya selama di pasar saham itu nggak pernah saya beli Unilever. Kenapa? Karena harganya terlalu mahal gitu ya. Ya.
harganya terlalu mahal luar biasa gitu ya. Dan ini sudah perusahaan matur ya, perusahaan matur yang sudah dewasa gitu. Jadi dia mau lari pun susah ya, mau lari pun susah. Jadi ya harganya sudah terlalu tinggi ya pasti dia akan turun gitu. Gitu Pak Joko ya. Nah, cuman perbedaan investor sama trader itu bukan soal dia beli lalu jualnya. Nah, misalnya trader beli terus jual, investor juga bisa beli terus jual. Itu juga bukan tergantung dari dividen, Pak. Gini, kalau misalnya ya kita invest tuh harus cari yang dividen, enggak juga, Pak. Karena gini nih ya, prinsip dividen tuh kan perusahaan tuh misalnya punya laba 100 tuh ya. Itu kan harusnya masuk equity, Pak, kalau nggak dibagiin ke dividen, Pak. Ya kan? Begitu dia nggak masukin ke equity kan, dibagi-bagi ke pemegang saham, valuasinya nggak naik, Pak. Harga wajarnya nggak naik, Pak. Itu kan yang terjadi di Unilever, Pak. Semuanya dibagiin, ya kan? Valuasi dia nggak naik gitu kan. Tapi harga sahamnya naik terus, ya lama-lama kan turun juga gitu kan. Gitu. Apalagi kalau dia nggak growth gitu ya. Nah, yang beda tuh mindsetnya salah satunya. Nah, apakah perusahaan yang nggak bagi dividen pun, yang perusahaan yang nggak bagi dividen tuh bisa dibilang investasi? Bisa. Tapi perusahaan yang bagi dividen disebut nggak investasi juga bisa gitu. Kalau dividennya nggak kita reinvest. Nah, kalau dividennya nggak kita reinvest, berarti kita bisa jadi bukan nggak melakukan investasi gitu ya. Nah, kalau misalnya perusahaan yang nggak bagi dividen, itu tuh udah diotomatiskan direinvest oleh perusahaannya itu sendiri. Misalnya dia punya penghasilan 100, dia tuh akan menganggarkan capex seluruhnya untuk ekspansi pabrik. Otomatis valuasi dari perusahaan itu meningkat, Pak, karena aset dari perusahaannya naik, growth-nya makin kenceng, ya kan? Jadi kita tuh udah diinvestasiin ulang oleh si perusahaan. Tapi kalau perusahaannya bagi dividen, itu tuh asetnya dikasih ke kita yang bertugas untuk mereinvestasikannya itu sama kita lagi gitu. Itu yang beda antara perusahaan yang bagi dividen dan nggak bagi dividen. Tapi dua-duanya itu termasuk dalam investasi yang dimana orang yang pemegang sahamnya kayak gitu. Terus soal kita pakai teknik apa tuh, kalau misalnya investasi ya pasti yang utamanya dia fundamental ya, karena kita melihat value ya. Tapi di sisi lain kita mau lihat teknikalnya boleh-boleh juga. Misalnya lagi downtrend nih, kita lihat supportnya di berapa misalnya. Yang kita antri di support. Kalau bisa antri di 100, ngapain beli di 110 kan? Orang kita kan pengen lebih murah lagi gitu kan. Gitu. Nah, kalau soal cut loss nih, investor boleh cut loss nggak? Kalau menurut saya boleh-boleh aja, Pak. Kalau misalnya gini nih, wah saya lihat nih perusahaan bagus nih, saya titip sendal dulu deh, gitu kan? Titip sendal, terus pas kita analisis, waduh, misalnya beban keuangannya nggak kelihatan kemarin segini gede, atau wah setelah kita menyelidiki di lapangan, barangnya kurang laku nih, gitu kan? Berarti kan ada analisa kita yang salah dong, ya kan? Jadi cut loss nggak apa-apa, toh saya juga cut loss di Sril misalnya, kayak gitu. Ya, jadi cut loss nggak apa-apa, cuman cut lossnya kenapa itu yang penting kan, gitu. Jadi misalnya kalau pakai trader, cut lossnya jika harga penembus support gitu ya, berapa persen cut loss, itu kan trader gitu kan. Nah, kalau investasi beda lagi gitu, kenapa cut loss gitu, dan kenapa masuk perusahaannya, itu kan beda Pak, kalau pakai fundamental dan pakai technical gitu. Kenapa masuk ke perusahaan ini? Oh iya, karena produknya bagus, GCG-nya bagus, segala macam, harganya murah, valuasinya murah, gitu. Jadi beda banget Pak, konsep prinsip berpikirnya gitu. Jadi menurut saya sih kalau trader sekaligus investor tuh ya agak bertolak belakang lah. Jadi
beda banget gitu. Kalau saya sih, menurut saya kalau mau jadi dua-duanya sekaligus agak susah ya Pak, gitu, agak mustahil lah, gitu. Kayak gitu sih Pak, Oke. menurut saya Pak. Ya, saya juga mau menanyakan tentang analisis fundamental nih. Seperti tahun 2021 ya, waktu itu yang pas IHSG masih sideways-nya, di saat saham big cap seperti BBRI itu rata-rata anjlok ke 3.600 pernah. Saya melihat analisis fundamental ini kadang-kadang agak agak kurang relevan lah di bursa era seperti ini. Karena seperti saham Arto yang laba bersihnya masih dipertanyakan itu malah naik secara 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 dramatis ke 19.000. Gimana menurut Bapak? Perusahaan yang bagus apa yang nggak bagus gitu ya, nggak tergantung juga dengan dia untung dan nggak untung Pak, bisa aja dia lagi rugi gitu Pak, tapi dia punya prospek masa depan yang bagus, bisa jadi dia juga punya value gitu. Saya sih nggak bilang Arto fundamentalnya jelek ya, atau Arto fundamentalnya bagus ya, saya nggak bisa bilang gitu ya, cuman cara pengukuran asetnya kan beda gitu Pak, kayak gitu. Mungkin cara hitungnya dan cara analisanya yang perlu di adjust gitu untuk satu perusahaan dan perusahaan lain gitu. Contoh lah, gua kan beli film ya, film kan waktu itu negatif Pak IPS-nya. Kok saya fundamental mau beli saham film gitu kan? Dan nggak bisa dibilang gitu Pak. Terus asetnya berapa film kan gitu. Jadi cara analisanya beda gitu. Tapi memang dia punya value sehingga saya mau beli gitu. Jadi memang kita harus cari value-nya, nanti perusahaannya apa, kondisi seperti apa ya, kita cari value-nya gitu. Dan berapa. Kalau begitu Pak, mudah-mudahan bisa menjelaskan Pak. Oke. Pak, terima kasih. Bagus pertanyaan Pak Joko ya. Jadi buat kita semua ya. Jadi memancing nih ya, memancing para narasumber nih ya untuk kasih ilmunya gitu ya istilahnya ya, Pak Paulus ya, Pak Roy ya. Mungkin sudah puas ya Pak Joko ya. Ada lagi Pak Oke, Joko? Pak. Bentar, Pak Joko, kalau belum terpikir misalnya diajukan. Bentar saya mikir dulu. Oke, Pak silakan. Mungkin Joko teman-teman yang misalnya lain. kalau mau tahu apa perbedaan trader dan investor gitu, terus analisa fundamental itu seperti apa, bisa juga cek di YouTube channel saya tuh ada tentang belajar saham dari part 1 sampai 4, mungkin bisa membantu lah Pak. Saya betul. saya ini bukan scalper atau investor. Saya ini ke arah swing trader dia. Iya. Trader kan sama kan Pak. Iya, swing. Nah itu nanti Bapak tonton aja dulu lah, kalau itu dari part 1. Part 1 tuh saya bahas tentang perbedaan trader dan investor gitu. Saya juga bahas tentang yang amplop di situ. Terus nanti ada part 2. Ya, nanti bisa nonton ya. Nah, saya juga mau menanyakan apakah Bapak mempercayai setiap saham mempunyai bandarnya? Apakah ada atau tidak menurut Bapak? Kalau dari saya sih gini ya, kalau buat ngegoreng saham tuh pakai fundamental bisa, pakai teknikal bisa, gitu tau nggak? Jadi misalnya, aduh saya sih kenal sih orang-orang yang suka ya udah mau naikin saham nih, kita gorengnya pakai apa nih? Fundamental bisa, cerita ini ada ini bisa buat dorong. Atau dengan teknikal misalnya kita sundul aja tuh didorong harganya supaya retail ikutan juga bisa gitu. Tapi yang jadi core kita di sini sebagai investor tuh bukan soal itu Pak, kenapa harganya naik Pak, itu. Tapi kita mencari momentum pas harganya murah, perusahaan bagus, kita beli aja gitu Pak. Gitu aja pokoknya kalau investor mah pikirannya gitu. Kayak gitu Pak, kurang lebih Pak. Jadi apakah Bapak mempercayai analisa bandarmologi?
Emangkah analisa itu ada menurut Bapak? Kalau saya sendiri sih tetap Pak lihat bandarmologinya Pak. Misalnya hari ini broker apa yang ngumpulin, broker apa yang jual, atau misalnya company-nya buyback di harga berapa. Kalau saya sih liatin Pak gitu. Dan saya percaya ada bandar yang gerakin. Tapi the end of the day, bandar tuh nggak bisa nurunin harga terus menerus Pak. Kalau valuasinya udah terlalu rendah tuh nggak bisa Pak. Karena nanti banyak investor yang ngumpulin Pak. Lama-lama barangnya juga habis Pak. Gitu. Kayak gitu Pak. Ya, ya, setuju. Kalau Jadi barangnya gini, lama-lama ngapung sendiri Pak. Nggak mau yang dijual. Kayak gitu. ya. Jadi Coba kalau lihat bandarmologi itu ya di RTI ya. Misalnya turun tuh, biasanya investornya, jumlah investornya berkurang tuh, minus 10, minus 20, minus 30. Itu lama-lama habis Pak lotnya Pak. Karena ada investor yang ngumpulin gitu. Iya kan? Gitu. Makanya jadi ada beberapa saham tuh kalau yang udah di bawah tuh ya, likuiditasnya makin lama makin turun Pak. Makin gak liquid nih. Ini bandarmologi juga kan. Makin turun makin gak liquid, makin turun makin gak liquid. Tahu nggak? Begitu naik, jadi kenapa jadi liquid? Tahu nggak? Ya kan? Gitu. Karena dia udah mulai dekat-dekat sama value-nya gitu. Gitu. Jadi mereka udahlah, oke lah dilepas segini gitu. Jadi investor tuh pokoknya pengen beli murah, nggak peduli dia mau turun mau naik, nggak peduli. Pokoknya beli murah aja. Kalau belum ke harga wajar atau belum mahal dia nggak mau jual. Gitu Pak. Cara mainnya beda gitu. jadi Mudah menjelaskan Pak. iya. Sebut emiten waktu itu baru mau beli udah naik duluan, pusing Udah saya. naik duluan. Bandar pun di dalam tuh ada itu. Diem bandar tuh. Iya, tapi kalau kita ngehodnya panjang sih, bandarnya juga udah ganti 100 kali kali Pak, ganti bandar Pak. Iya, makanya Iya, big money-nya banyak, hati-hati. Big money-nya. bandar tuh bukan nggak bisa dianggap dewa juga ya, kalau saya bilang ya, karena eh, selain bandar itu kan dia ada bandar lain juga loh Pak, bisa perang bandar juga. Bisa perang Kedua bandar. tuh mungkin kalau market cap-nya kecil, bandarnya siapa nih yang lagi mainin siapa, tapi bisa juga lagi tengah-tengah dihajar sama bandar lain kan bisa juga Pak. Sesuai lapak. Ada lapaknya masing-masing. Lagian kalau market cap-nya dia udah terlalu gede tuh nanti udah nggak bisa digerakin sama bandar yang sama Pak akhirnya Pak. Enggak, kalau bandar kan ada banyak macam ya. Ada yang bandar level tinggi ya, level tinggi, sedang, level bawah ya. Bandar tuh banyak ya. Mungkin kita bahas bandar mau nih. Terus kedua tuh memang ada saham-saham yang proyekan gitu, memang proyek gitu pesanan mau diangkat juga ada kayak gitu. Ya. Tapi bukan concern kita sebagai investor sih yang kayak gitu sih. Ya, Ya. walaupun memang fenomena itu tetap ada gitu. Ya. Gitu ya teman-teman, bandar tuh ada ya, hati-hati. Kita bersahabat lah dengan bandar ya. Tapi jangan ikutin bandar, tapi mindsetnya harus seperti bandar gitu ya, Pak Paulus ya. Jadi ya pokoknya kita mah ngumpulin aja, nanti terserah dia gitu. Jadi investor mah turun siap, naik siap, diam pun siap gitu Pak. Yang kalau nggak siap tuh kalau perusahaannya nggak bener Pak, kita nggak siap Pak. Oke lah. Next kita ngobrol-ngobrol lagi Pak Paulus ya. Banyak nih pertanyaan nih ya. Iya boleh. Mudah-mudahan bisa undang emiten deh. Ya. Boleh, minggu depan mungkin ya kita coba ya, lihat ya. Ya mudah-mudahan ya, nanti belum ada jadwalnya nih. Minggu depan kita coba lah. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Mungkin Pak Roy ya. Cukup ya Pak Roy.